Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Ruyan Wuji terdiam beberapa saat dan dengan berat hati mengumumkan bahwa Tanyun berhasil mencetak 800 poin dan Sekte Suci mengumpulkan 2460 poin yang akan ditambah dengan 5890 poin sebelumnya. Maka skor akhir Sekte Suci adalah 8350 poin. Dengan ini Sekte Suci menjadi pemenang kompetisi alkimia. Di posisi kedua ada Istana Jiwa dengan skor akhir 7700 poin. Di posisi ketiga ada Sekte Abadi dengan skor akhir 7460 poin. Ruyan Wuji sengaja tidak menyebut posisi terakhir untuk Sekte Abadinya karena itu akan terdengar sangat jelek. Semua murid divisi Pil Sekte Suci segera bersorak gembira dan melihat Tanyun dengan kekaguman, karena mereka tahu semua kemenangan ini hasil keterampilan Tanyun sendiri. Dan Tai Xuanzong segera menyanjung Tanyun dan berkata bahwa Tanyun sangat berjasa dan akan selalu diingat di hatinya, karena dia adalah murid Sekte Suci yang membanggakan. Dan kemudian Xuanzong ingin segera menghadiahinya. Tanyun segera membungkuk berterima kasih dan berkata bahwa kemenangan ini untuk semua divisi Pil, para pemimpin dan semua orang di Sekte Suci. Karena tampak keterlibatan semua orang di divisi Pil tidak akan mendapat kemenangan hari ini. Tanyun ingin membagi semua penghargaan ke semua orang dan tidak mengambilnya untuk diri sendiri. Dan Tai Xuanzong menyadari niat Tanyun ini dan segera mengumumkan lagi akan memberikan hadiah juga kepada semua murid divisi Pil dan kepala divisi Pil Shen Subing. Semua murid termasuk Luo Fan, Song Hong dan Subing segera mengucapkan terima kasih dengan senyum kegembiraan. Xuanzong kemudian bertanya, seberapa jauh saat ini keterampilan alkimia Tanyun? Tanyun menjawab setelah berlatih 10 tahun dengan gurunya, dia telah menjadi alkemis hebat tingkat suci sebelum akhirnya masuk ke Sekte Suci. Menurut Xuanzong, Tanyun sudah memenuhi syarat untuk menjadi Penatua Gerbang Dalam dan akan dihadiahkan posisi Ketua Divisi Pil Gerbang Dalam, sehingga Tanyun dapat mengajari para murid Divisi Pil Gerbang Dalam. Dan Shen Subing akan dipromosikan menjadi penatua di Gerbang Abadi. Setelah mendengar ini, para murid dan ketua dari 3 divisi lainnya terkejut. Semua orang tidak menyangka kehormatan yang diberikan Xuanzong pada Tanyun ternyata begitu besar. 3 kepala divisi ini kesal karena bahkan sebelum Tanyun masuk ke divisi Pil, dia sudah menjadi alkemis besar tingkat suci. Itu berarti dia bukanlah murid sampah sejak awal. Dia adalah murid jenius berbakat monster yang disia-siakan para kepala divisi saat itu. Mereka merasa menyesal dan ingin rasanya kembali di masa itu saat pemilihan murid beberapa tahun yang lalu dan mengambil Tanyun ke divisi mereka sendiri. Tapi semua ini hanyalah fantasi semata. Semua sudah terlambat dan sudah terjadi. Tanyun yang diabaikan mereka dulu
sekarang telah menjadi murid jenius yang dikagumi semua murid, bahkan master sekte sendiri. Murung Sisi percaya bahwa jika Tan Yun saat ini adalah master alkemis besar tingkat suci, maka di keterampilan senjatanya pasti bukan hanya master besar pemurni senjata tingkat menengah, tapi sudah mencapai master besar pemurni senjata tingkat suci. Penunjukan Swansong terhadap Tan Yun ini menjadi tamparan bagi ketiga kepala divisi lainnya. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Apa yang dipikirkan semua orang bahwa Tan Yun akan segera menerima penyegelan dirinya menjadi kepala divisi gerbang dalam, malah terjadi sebaliknya. Tan Yun yang bersujud dikira Swansong bersiap dalam rangka pelantikan dirinya menjadi kepala divisi Pil, tapi ternyata Tan Yun berniat menolak penunjukan itu karena kurangnya kemampuan memimpin Tan Yun. Tapi Swansong tetap bersikeras menetapkan Tan Yun dan akan segera menunjuk Su-bing untuk mendampingi Tan Yun, sampai akhirnya Tan Yun bisa mengelola divisi Pil gerbang dalam sendirian. Tapi lagi-lagi Tan Yun terus menolak dengan hormat karena dia belum siap menerima tanggung jawab itu dan masih ingin terus berlatih dan mengukir prestasi bagi sekte suci. Karena di dalam hatinya dia tidak ingin menjadi kepala divisi Pil gerbang dalam, tapi dia hanya ingin bekerja keras melatih diri dan menjadi kuat untuk membalas dendamnya. Dia tidak ingin terganggu dengan hal-hal manajemen dan terlebih lagi dia sudah tahu ketika menyamar menjadi guru Su-bing bahwa Su-bing sendiri sebagai kepala divisi tidak menghasilkan banyak uang. Karena itu dia tidak ingin terkunci dalam posisi seperti itu. Tapi jika dia diminta menjadi master sekte dari sekte suci, tentu saja baru dia akan sangat bersemangat. Swansong yang melihat Tan Yun tidak memperdulikan ketenaran dan posisi ini justru semakin menyukai Tan Yun, dan tiba-tiba terbesit di pikirannya pada putri satu-satunya. Swansong kemudian menanyakan umur Tan Yun. Tan Yun menjawab jujur bahwa dirinya sudah berusia 22 tahun saat ini. Swansong tercengang, di usia 22 tahun telah berada di ranah jiwa janin tingkat 9 dan telah menjadi master alkemis besar tingkat suci. Ini bakat monster yang langka. Belum lagi jika dipikirkan memiliki guru dengan latar belakang misterius, tentu cocok disandingkan dengan gadis kesayangannya. Swansong menerima dengan baik alasan penolakan Tan Yun dan tetap percaya dengan masa depan cerah yang bisa diraih Tan Yun ke depannya. Penolakan Tan Yun menjadi kepala divisi Pil gerbang dalam telah mengubah pandangan mereka pada Tan Yun yang sepertinya tidak berambisi pada kekuasaan dan bercita-cita luhur. Di tempat lain, Su Geyu dan Ruyan Wuji sedang mengarahkan para murid divisi senjata yang akan berkompetisi selanjutnya. Mereka tidak peduli dengan kemenangan sekte suci ini karena mereka sibuk mempersiapkan murid divisi senjatanya untuk memenangkan kompetisi selanjutnya. Saat ini yang ada di mata mereka adalah bagaimana mengalahkan sekte suci di kompetisi keterampilan senjata, keterampilan formasi, dan keterampilan jimat, sehingga pada akhirnya sekte suci tidak dapat terlepas dari belenggu kekalahan beruntun selama ribuan tahun. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Semakin penasaran kan? Saat ini semua sudah melihat keterampilan alkimia Tan Yun yang hebat. Selanjutnya, apakah Tan Yun juga akan terlibat di kompetisi keterampilan senjata? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.